Bab 826, Jiwa yang Hilang dan Wanita Misterius. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Karena semakin banyak orang berbondong-bondong ke Pulau Guanghan, tampaknya ada beberapa sosok yang perlahan muncul di Pulau Guanghan, yang dikelilingi oleh batasan misterius. Pulau Guanghan, meskipun tampak seperti pulau terkecil dari ketiga pulau dari luar, ruang di dalamnya adalah yang terbesar di antara ketiga pulau itu. Tidak ada gua di dalamnya. Pulau Guanghan membentang ke segala arah, tetapi di Pulau Guanghan, yang paling jelas adalah Istana Kristal Ungu. Seluruh tubuh Istana Kristal itu berkedip-kedip dengan aura yang sangat istimewa, yang membuat orang tahu sekilas bahwa Istana Kristal ini mahal. Istana itu terletak di titik tertinggi di seluruh Pulau Guanghan, dan juga merupakan tempat yang paling mencolok di seluruh Pulau Guanghan. Pada saat ini, di Istana Kristal, beberapa sosok bergerak perlahan. Di sini, jauh di dalam Istana Kristal Ungu, suara samar dan manis terdengar perlahan, dan kemudian sosok yang cantik perlahan muncul. Saya melihat bahwa Qianying ini tampaknya dipenjara dalam sangkar ungu, membatasi kebebasannya, yang cukup menyedihkan. Sangkar itu berbentuk oval ungu, dan wanita itu duduk di dalamnya sedikit. Sedangkan di punggung Qianying, ada dua benda seperti jantung yang berdetak pelan dan kuat. Untungnya, Qianying mengirimkan kekuatan pemurnian yang sangat kuat pada saat yang bersamaan, dan tiba-tiba kekuatan jahat itu menghilang tanpa jejak. Dan Qianying tampaknya berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan sesuatu. Beberapa orang telah mengumpulkan token di Pulau Kelinci Giok dan Pulau Cahaya Bulan. Sepertinya seseorang akan masuk ke sini tidak lama lagi. Setelah beberapa saat, seorang pria berjalan ke arahnya di luar sangkar kristal dan berkata perlahan. Pria itu mengenakan pakaian merah menyala, dan napasnya cukup kuat, tetapi seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan api misterius. Bukankah kamu di Pulau Kelinci Giok? Kapan kamu datang ke sini? Qianying berkata sedikit. Aku khawatir tentang kecelakaanmu, jadi aku datang untuk melihatnya. Pria merah menyala itu menggelengkan kepalanya sedikit. Apakah kamu tahu benda apa di belakangmu itu? Tanya pria merah menyala itu. Aku tahu. Qianying tampaknya tidak peduli dan berbicara perlahan. Sudah bertahun-tahun ini kau bekerja keras. Pria itu mendengar kata-kata itu dan menatap sosok yang terperangkap dalam sangkar kristal ungu di depannya, dan hatinya pun melunak. Aku khawatir tempat ini sudah menjadi abu. Jangan khawatir, benda ini tidak akan bisa menghadapiku dalam waktu singkat. Kau bilang, apakah dia akan datang lagi? Qianying tampaknya tidak terlalu memikirkan kata-kata pria merah menyala itu, tetapi hanya menatap sebuah patung yang tidak jauh dari sangkar kristalnya. Patung itu, berukuran sekitar 5 meter, diukir dengan perilaku seperti manusia hidup, dan sosoknya jinak. Namun, sangat jelas bahwa patung itu adalah seorang pria. Pria itu memiliki penampilan yang sangat tampan, dan dengan kesombongan di antara kedua alisnya, tidak perlu dikatakan bahwa dia pasti pria yang kuat, tetapi di belakang patung pria itu ada benda hitam di punggungnya. Jelas dia tidak dapat mengatakan apa itu, tetapi namun, itu persis sama dengan penguasa kuno di belakang Xiaoyan. Adapun apakah ada hubungan antara keduanya, tidak diketahui. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ya, itu akan datang. Pria itu juga menatap kosong ke patung di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dia tahu bahwa patung pria di depannya adalah satu-satunya dukungan spiritual Qianying, jadi dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saudari Jiao Yue berkata di awal bahwa selama aku menunggu di sini, dia akan datang menjemputku suatu hari nanti. Qianying terus menatap patung manusia itu, tetapi matanya menjadi lebih hangat. Bagaimana dengan aura ras alien? Pria itu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Sangat tenang, namun, beberapa hari ini telah terjadi kekacauan. Jelas, pasti ada orang-orang dari ras jahat dari luar wilayah yang bercampur ke dalam reruntuhan. Qianying berkata sedikit, ini adalah reruntuhan peri bulan-bulan. Dengan batasan yang begitu kuat, bagaimana mungkin ada ras jahat dari luar wilayah? Huo Hong mendengar kata-kata itu dan langsung bingung. Dengan manusia sebagai pembawa, memang mungkin untuk menyegel kekuatan ras jahat di luar wilayah. Qianying berpikir sejenak dan berkata, aku akan menyelesaikan hal-hal ini. Pria merah menyala itu mengatakan sesuatu, lalu membuka mulutnya. Menurutmu, pergi dari sini. Melihat sosok halus di depannya,
pria merah menyala itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Aku tidak akan pergi kemanapun kecuali dia membawaku pergi. Qian Ying melanjutkan, lalu matanya tertuju pada patung manusia di depannya. Klan Xiao, orang-orang dari keluarga Xiao benar-benar kanker dunia. Tetapi jika Anda ingin mengatakan bahwa ras manusia yang paling saya kagumi di seluruh dunia 1000 besar, klan Xiao ini sama saja dengan peringkat pertama. Melihat Qian Ying begitu bertekad, pria itu bergumam dengan suara rendah dan segera menghilang di sini. Kakak Xiaomu, kapan Anda datang untuk membawaku pergi? Qian Ying tidak peduli dengan hilangnya pria merah menyala itu, dan kemudian terus bergumam pada patung di depannya. Zaidu segera tenang, tetapi dua hati di belakang Qian Ying perlahan memancarkan aura jahat. Apakah ini pintu masuk ke Pulau Guanghan? Tidak lama kemudian, Xiao Yan dan kelompoknya tiba di tepi Pulau Cahaya Bulan, yang merupakan pintu masuk ke Pulau Guanghan. Hei, apakah kalian meragukan perkataan paman ini? Tikus cahaya perak tiba-tiba keluar dari pelukan Mu Yingying gelombang dan langsung berbicara. Orang ini, kuharap kau tidak berbohong kepada kami, kalau tidak. Xiao Yan tersenyum tipis. Kau, mendengar ini, tikus cahaya perak membenamkan kepalanya di pelukan Mu Yingying dan sangat takut pada Xiao Yan. Seharusnya di sini, Xiuqi melihat sekeliling dan menemukan bahwa memang ada aura yang sangat tersembunyi di sini, dan langsung berkata. Harus kukatakan bahwa Pulau Guanghan ini benar-benar misterius. Dari dunia luar saja, kita tidak dapat menemukan informasi apapun di dalam. Tampaknya bahaya Pulau Guanghan mungkin lebih berbahaya daripada dua pulau lainnya. Xiao Yan menatap pria di depannya. Pulau Guanghan yang kedap udara itu langsung membuka mulutnya. Tentu saja, kalau tidak, menurutmu siapapun bisa memasuki Pulau Guanghan? Tikus cahaya perak berkata dengan nada meremehkan. Yang lain juga ada di sini. Setelah beberapa saat, Leng Fuyao tiba-tiba berbicara. Sungguh disayangkan. Konon katanya semangat juang itu ada di Pulau Kelinci Giok, tapi di mana semangat juang di Pulau Kelinci Giok? Hua Lexin tiba-tiba berkata. Semangat juang itu tidak ada di Pulau Kelinci Giok. Xiao Yan terkejut saat mendengarnya. Sepertinya harta karun yang sebenarnya seharusnya ada di Pulau Guanghan. Namun sesaat kemudian, Xiao Yan tahu sesuatu dan langsung berbicara. Lihatlah apa yang telah dipanen oleh tubuh-tubuh lain. Mengenai memasuki Pulau Guanghan, jangan khawatir. Lagi pula, untuk membuka pintu masuk Pulau Guanghan dibutuhkan dua jenis token di Pulau Yutu dan Pulau Cahaya Bulan. Sekarang token di Pulau Cahaya Bulan ada di tangan kita, token dari Pulau Yutu hilang. Kata Xiao Yan, semua orang yang hadir ingin memasuki Pulau Guanghan, jadi tidak akan ada yang menjualnya. Token di Pulau Kelinci Giok ada di tanganku. Siapa di antara kalian yang memiliki token Pulau Cahaya Bulan? Mari bergandengan tangan untuk membuka Pulau Guanghan. Pada saat ini, di tengah udara di pintu masuk Pulau Guanghan, Meng Fei dari lembah dan tiba-tiba melayang ke udara, lalu berkata kepada sekelompok orang. Di telapak tangan Meng Fei, ia memegang benda yang sangat misterius dengan erat, dan semua orang samar-samar dapat menebak bahwa benda ini pasti terkait dengan pembukaan pintu masuk ke Pulau Guanghan. Orang-orang dari Lembah Pil, melihat ini, Xiao Yan sedikit membuka mulutnya. Meskipun sebagian besar murid luar biasa dari Sekte Super memasuki Pulau Cahaya Bulan, mereka yang memasuki Pulau Kelinci Giok, belum lagi Hua Lexin dari kekuatan awal Kaisar Do Bintang 7 di rumah boneka, ditambah wanita aneh dari Lembah Tanpa Hati. Bing Sui dan beberapa murid tirani, bagaimana token di Pulau Kelinci Giok dapat diperoleh oleh orang-orang Lembah Pil. Dalam hal ini, saya khawatir itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang bernama Meng Fei ini memiliki beberapa keterampilan. Konon, kekuatan Meng Fei tidak boleh diremehkan. Pada hari-hari awal Dou di Bintang 7, dengan tambahan keterampilan alkemis, sangat mungkin kita akan menjadi lawan yang tangguh bagi kita untuk memperoleh warisan relik kali ini. Xiuqi berkata sedikit. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan segera menyadari bahwa orang lain datang satu demi satu. Feng Hong dari Istana Desolate Kuno, Solomon Buni, Sekte Wandu, Sekte Racun, Del, Xiao Yan dari banyak kekuatan diam-diam merasakannya. Pergi, Yueru juga mengangguk ringan. Melihat ini, Xiao Yan sedikit bangkit. Kamu, Meng Fei dari lembah dan sedikit terkejut ketika dia melihat Xiao Yan. Fakta bahwa Xiao Yan membunuh Ki Haoran secara alami diketahui semua orang. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Xiao Yan,
Beraninya kau keluar, kaulah yang membunuh saudaraku. Aku ingin kau membayar nyawamu. Sosok Xiao Yan baru saja muncul, dan sosok Qi Haoxing tiba-tiba meledak, menyerang Xiao Yan. Bum bum bum, Xiao Yan menghadapi serangan Qi Haoxing tanpa menghindar atau menghindar, tetapi berkata dengan suara rendah. Kutukan darah pada orang ini tampaknya tersembunyi. Tapi pikiran orang ini mungkin sudah di bawah kendali klan jahat. Pikir Xiao Yan, kembalilah padaku. Meskipun Meng Fei tidak ingin memperhatikan masalah ini, tetapi saat ini, dia pasti tidak akan membiarkan keduanya berperang. Bagaimanapun, masalah reruntuhan itu penting. Kalian berdua diamlah sebentar. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah reruntuhan. Mengenai urusan pribadi kalian sendiri, kalian harus menunggu reruntuhan selesai. Meng Fei berpikir sejenak lalu berkata, Meng Fei, orang yang meninggal itu bukan dari lembah ilmu, tentu saja kamu tidak merasa bersalah, tapi itu saudaraku. Qi Haoxing selesai berbicara, matanya merah padam, seolah-olah dia ingin membunuh Xiao Yan. Qi Haoxing, kamu tidak perlu bertindak. Orang lain tidak tahu tentang itu. Apakah aku tidak tahu tentang keluarga kerajaan Xuanlingmu? Jangan khawatir, aku akan pergi ke keluarga kerajaan Xuanlingmu cepat atau lambat. Xiao Yan berkata dengan dingin. Aku khawatir kamu tidak punya nyali. Qi Haoxing juga mendengus dingin, tetapi setelah disebutkan oleh Xiao Yan, pupil mata Qi Haoxing masih merah darah dalam sekejap. Jelas, Xiao Yan seharusnya tahu tentang kutukan darah. Kekuatan kutukan darah perlahan berpikir. Baiklah, mari kita mulai bisnis dulu. Meng Fei menunjukkan sedikit keraguan, mencegah keduanya untuk terus bertengkar. Hehe, sepertinya Xiao Yan telah memprovokasi beberapa orang yang tidak dapat diprovokasi kali ini. Aku hanya tidak tahu apa sikap mereka terhadap paviliun pembakaran dupa. Bagaimanapun, hal semacam ini, tapi, Wang Xie tertawa muram, tampak seperti sedang menonton drama. Kau tidak bisa berkata begitu, kalau Xiao Yan orang ini. Guni tertawa jahat. Ayo kita pergi dan bergabung dengan mereka. Tidak lama kemudian, 5 racun berjalan langsung di depan kerumunan, menghadap tim Mu Yingying dan kelompoknya. Apa yang kalian lakukan? Melihat ini, Xiu Qi segera menjadi waspada. Meskipun paviliun pembakaran dupa, paviliun Wanhua, dan sekte racun memang memiliki beberapa hubungan, tetapi itu tidak terjadi. Atas perintah kepala sekte, perjalanan ini akan membantumu. Wu Po, dengan Lin Zhu, berkata dengan ringan. Aku harap tidak menimbulkan masalah. Xiu Qi mendengar kata-kata itu dan tentu saja tidak menolak, karena ketika dia meninggalkan sekte, Xiu Qi juga menerima transmisi suara dari master sektenya, dan dikatakan bahwa sekte racun juga akan membantu mereka. Sekarang, mari kita tunggu Pulau Guanghan dibuka. Setelah 5 racun selesai berbicara, mereka tidak berbicara. Xiao Yan benar-benar membunuh Qi Haoran di tahap tengah 7 bintang Dodi. Lin Zhu bertanya dengan suara rendah karena tidak percaya. Kamu tahu bahwa kamu masih di sini, jadi kamu tidak takut Xiao Yan memperlakukanmu. Mu Feng mendengar kata-kata itu, dan segera bersiap untuk menakut-nakuti Lin Zhu. Aku tidak takut pada orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling, tetapi kekuatan Xiao Yan ini terlalu menyimpang. Di tahap tengah Kaisar Dou bintang 7, bahkan kakak senior pun tidak mudah untuk dihadapi. Lin Zhu berbisik, dan terus menatap ke arah 2 orang di atas langit. Mari kita mulai. Xiao Yan memperhatikan Qi Haoxing turun, lalu berkata kepada Meng Fei. Kudengar kau juga seorang apoteker. Kami punya banyak sumber daya di Pil Valley. Kalau kau ingin pindah ke sekte kami, kau bisa mencobanya. Lagi pula, kami tidak takut pada Kaisar Xuanling. Kata Meng Fei, apa kau pikir kami takut pada keluarga kerajaan Xuanling di paviliun pembakaran dupa? Setelah Xiao Yan selesai berbicara, nyala api yang aneh dan cemerlang muncul di matanya, dan dia menatap Meng Fei sambil tersenyum tipis. Benar saja, dia punya kekuatan dan keberanian. Tidak heran dia bisa membunuh Qi Haoran. Kata Meng Fei, setelah omong kosong ini selesai, mari kita mulai. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, tikus cahaya perak menjulurkan kepalanya sedikit. Keluarlah. Meng Fei mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu, bagaimana mungkin Xiao Yan bersikap begitu kasar, dia dengan ramah mengundangnya. Namun, Meng Fei bukanlah tipe orang yang berhati ular dan kalajengking, katanya segera. Setelah Meng Fei keluar, benda misterius di telapak tangan gelombang perlahan muncul, dan gulungan penuh rune bulan perak muncul sedikit.
Pulau Guanghan, paman ini kembali lagi, hehe. Tikus cahaya perak melihat gulungan bulan perak Meng Fei, dan segera terbang tanpa ragu-ragu, dan segera menelannya ke dalam perutnya. Del, kau baru saja menelannya untukku. Meng Fei tidak bisa menahan rasa terkejutnya saat melihat ini. Gulungan ini mencatat cara memecahkan pintu masuk ke Pulau Guanghan, tetapi Meng Fei sendiri tidak dapat memahami tulisan tangan di atasnya. Apa yang kau tahu? Apakah paman ini masih bisa menyakitimu? Tikus Yingguang mendengus dingin pada Meng Fei, lalu mengabaikannya. Jangan khawatir, aku tidak akan menipumu lagi kali ini. Xiao Yan tersenyum perlahan, dan dengan Xiao Yan yang tersenyum seperti ini, ekspresi Meng Fei berubah sangat buruk. Orang ini, aku harap kau tidak memainkan trik apapun, jika tidak, bahkan jika kau mengumpulkan murid-murid dari 3 pavilion, aku pasti akan membiarkanmu pergi. Setelah Meng Fei selesai berbicara, dia menatap tikus perak itu. Mari kita mulai. Xiao Yan melihat bahwa tikus cahaya perak menelan gulungan perak itu, mencerna satu, dan kemudian lingkaran rune perak muncul di tubuhnya. Serahkan padaku. Tikus cahaya perak juga tahu pentingnya masalah ini, dan segera mengangkat kakinya tanpa ragu-ragu, dan sinar cahaya perak itu menuju ke Pulau Guanghan yang misterius, dan dengan tindakan tikus cahaya perak, Pulau Guanghan itu tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda relaksasi. Hari ini adalah jaga keempat, jadi jangan menunggu, guru-guru. Dengan aksi tikus cahaya perak, semua orang di sekitarnya dapat merasakan bahwa Pulau Guanghan, yang tampaknya penuh dengan batasan misterius, surut dengan kecepatan yang sangat cepat. Saya khawatir tidak akan lama sebelum mereka dapat memasukinya. Kali ini, kamu harus berhati-hati, jangan sampai Xiao Yan ini menipu kita lagi. Melihat ini, orang-orang kuat di bawah langit merasa senang, tetapi mereka harus lebih waspada terhadap Xiao Yan, jangan sampai orang ini membuat kekacauan lagi. Trik macam apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, lagi pula, apakah itu pintu masuk gerbang besi atau daerah rawa, itu membuat mereka sedikit merinding. Jika itu adalah hal pertama yang harus dilakukan, maka hal-hal baik pasti akan diambil oleh orang lain. Aneh, mengapa ada perasaan deja vu di Pulau Guanghan ini? Selain itu, energi emas iblis darah di dadaku juga samar-samar memancarkan gerakan yang tidak menyenangkan. Mungkinkah masih ada ras jahat asing yang ditekan di Pulau Guanghan ini? Kejatuhan peribulan yang tidak dapat dijelaskan itu pasti ada hubungannya dengan ras jahat di luar wilayah itu. Xiao Yan terus berpikir dalam benaknya. Sepertinya ada aura jahat di Pulau Guanghan ini. Mu Yingying juga memeluk api suci, dan dia sangat peka terhadap kekuatan jahat dari beberapa ras jahat asing, dan segera berbicara. Bum bum bum. Setelah beberapa saat, batasan yang menyegel pintu masuk ke Pulau Guanghan terangkat sepenuhnya. Segelnya telah rusak, semua orang bisa masuk. Xiao Yan berkata dengan ringan, dan segera menyingkirkan tikus perak itu, lalu kembali ke Mu Yingying dan yang lainnya. Ayo, semuanya, cepat, warisan peribulan ada di dalam. Siapapun yang masuk lebih dulu memiliki kesempatan untuk menang. Dan semangat juang itu, entah siapa yang tiba-tiba mengucapkan beberapa patah kata, dan kemudian para murid itu meledak dengan suara yang sangat ceria, dan kemudian tanpa ragu-ragu, sosok mereka tiba-tiba terangkat ke langit dan menuju ke Pulau Guanghan. Warisan dan semangat juang tidak begitu mudah didapat. Ayo pergi. Melihat ini, Meng Fei tidak ragu-ragu. Meskipun Xiao Yan membuatnya merasa sangat misterius, tugas yang paling mendesak sekarang adalah pergi dan melihat terlebih dahulu. Ayo pergi. Leng Fuyao segera membuka mulutnya ketika dia melihat kerumunan orang bergegas menuju Pulau Guanghan. Tidak terburu-buru. Yueru berkata dengan ringan, jelas tidak terburu-buru. Biarkan mereka pergi terlebih dahulu. Xiao Yan mengatakan hal yang sama, tetapi ketika dia melihat murid-murid lain berbondong-bondong ke Pulau Guanghan, ada sedikit tawa. Hei, biarkan orang-orang ini pergi terlebih dahulu. Bahaya di Pulau Guanghan bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang-orang ini. Pada saat ini, tikus cahaya perak tiba-tiba tertawa. Dasar bocah kecil, kau tampaknya tidak punya kekuatan apapun. Melihat ini, Leng Fuyao tidak bisa menahan senyum pada tikus cahaya perak. Jelas bahwa orang ini baru saja menghancurkan kemampuan aneh yang ditunjukkan oleh pintu masuk, yang membuat mata Leng Fuyao bersinar. Jangan sentuh aku. Apakah paman ini yang bisa kau sentuh sesuka hati? Meskipun tikus cahaya perak sangat lemah dan sangat takut pada Leng Fuyao, dia tetap berpura-pura tidak takut. Gadis-gadis secara alami tidak tahan.
Terhadap binatang berbulu atau binatang buas. Jelas, tikus cahaya perak ini membuat Leng Fuyao merasa seperti ini. Hampir sampai, ayo pergi. Melihat orang-orang ini sudah pergi, Xiao Yan segera berkata. Yueru mengangguk juga, dan kemudian sentuhan perak muncul di dahinya, yang ditutupi oleh poni. Pergi ke kebun obat dulu. Yueru bertanya dengan lembut. Kata-kata ini jelas ditujukan kepada Xiao Yan. Ya, Xiao Yan menjawab. Ke kebun obat, apakah kau tidak akan merebut warisan dan semangat juang? Qin Xin sedikit terkejut. Meskipun perjalanannya hanya sia-sia, dia juga ingin melihatnya. Terlalu banyak orang yang mewarisi dan mengumpulkan semangat juang, dan sekarang mereka yang bisa memasuki Pulau Guanghan, yang terlemah juga memiliki kekuatan seperti mendiang Kaisar Petarung Bintang 6, jadi biarkan mereka membunuh kekuatan mereka terlebih dahulu. Selain itu, jika warisan dan semangat juang peribulan begitu mudah diperoleh, mereka tidak akan membukanya beberapa kali dan kelima orang itu mendapatkannya. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan begitu banyak, bukankah seharusnya ada bahan obat yang kamu butuhkan di kebun obat? Mendengar penjelasan Xiao Yan, Wu Po sedikit melengkungkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Hehe, Xiao Yan menyeringai ketika dia melihat kelima racun itu sekilas, tetapi tidak banyak bicara. Baiklah, Lin Zu, kali ini Xiao Yan, tetapi aku ingin melihatnya. Seorang pria yang dapat dipuji oleh 3 Master Pavilion, pada akhirnya. Setelah kelima racun selesai berbicara, mereka menatap Xiao Yan dengan penuh harap. Ikuti aku. Melihat Xiao Yan dan orang-orang dari Sekte Racun berbicara seperti ini, Yueru segera mengatakan sesuatu untuk meredakan situasi, lalu langsung melompat ke Pulau Guanghan. Ikuti, kata Xiao Yan, lalu melihat sekeliling dan mendapati tidak ada seorang pun yang tertinggal, jadi dia mengikutinya. Nona, apa yang harus kita lakukan? Tepat ketika Xiao Yan dan yang lainnya menghilang, Xing Taki dan Xiao Bi tiba-tiba muncul. Ikuti mereka, para pewaris ada di tim mereka. Jadi menurutku mereka pasti tahu beberapa rahasia di Pulau Guanghan. Bulu mata Xing Taki berkedip sedikit, lalu dia berbicara. Baiklah, Xiao Bi setuju, dan keduanya segera mengikuti Xiao Yan dan yang lainnya. Orang-orang ini misterius, aku khawatir mereka akan makan daging bersama mereka. Saudara Wang Xie, bagaimana menurutmu? Kata Guni sambil berpikir. Ikuti mereka. Wang Xie berpikir sejenak, lalu berbicara. Karena semangat juang tidak ada di Pulau Kelinci Giok, kemungkinan besar berada di Pulau Guanghan, dan Pulau Guanghan ini sangat besar, aku khawatir akan sulit menemukannya dalam waktu singkat. Jika demikian, lebih baik mengikuti Xiao Yan dan yang lainnya. Ayo pergi. Keduanya cocok dan segera menyusul. Sejauh ini, semua orang yang telah memasuki reruntuhan sedang menuju Pulau Guanghan, beberapa orang berlari untuk mendapatkan jiwa, beberapa orang berlari untuk mendapatkan apa yang disebut warisan, dan beberapa orang bahkan berlari untuk beberapa hal lainnya. Mengandung hantu, sungguh ruang yang misterius. Ada jejak samar kekuatan langit berbintang di ruang ini. Gelombang benda ini adalah hal baik yang hanya dapat dipadatkan oleh peri petarung. Baru saja melangkah ke Pulau Guanghan, tiba-tiba aku menemukan bulan yang terang berkelap-kelip di langit, dan kemudian cahaya bulan yang bersinar itu memberi Yueru perasaan itu. Mengapa aku tidak merasakannya? Mu Feng bertanya-tanya mengapa Yueru adalah satu-satunya orang di kelompoknya yang merasakannya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Mungkin karena dia memiliki rune warisan di tubuhnya. Wudu berdiri sedikit pada saat ini dan berkata, Tuhan tidak mungkin begitu tidak adil, kan? Melihat ini, Mu Feng langsung berkata dengan sedih, kalau tidak, kamu bisa menyerap kekuatan langit berbintang ini di sini, dan mungkin itu bisa membantumu menembus kekuatanmu saat ini. Yueru Breaktraf tersenyum pada Mu Feng. Meskipun kekuatan Mu Feng tidak kuat, ketika dia memecahkan gosip gerbang besi sebelumnya, Yueru tahu dengan jelas bahwa kekuatan orang ini sangat mengerikan. Lupakan saja, aku akan mengikuti kalian. Mu Feng memikirkannya sejenak, dan menyadari bahwa terlalu rugi baginya untuk melakukan itu, jadi dia segera berbicara. Kemarilah, kata Yueru, tetapi mata yang lain tertarik oleh istana ungu besar yang jauh di depannya. Apakah itu tempat warisan? Gejolak yang mengerikan. Seketika, riak-riak muncul di hati setiap orang. Aku punya sesuatu untuk dilakukan hari ini. Aku akan keluar pada siang hari, jadi bab-bab lainnya akan diperbarui pada malam hari. Pulau Guanghan,
Ada banyak cekungan di sini, tetapi kebanyakan dari mereka adalah cekungan kecil. Di antara cekungan-cekungan itu, medannya dataran rendah, dengan air jernih dan pegunungan hijau, dan sangat indah. Jelas, itu adalah beberapa tempat wisata yang sangat indah. Warisan peri bulan benar-benar tidak mudah. Xiaoyan adalah orang pertama yang memecah ketenangan dan berkata, semua orang baru saja memasuki Pulau Guanghan, dan segera melihat sekeliling, dan menemukan bahwa Pulau Guanghan tidak sekaya yang mereka bayangkan. Saya khawatir Istana Ungu itu penuh dengan bahaya. Wudu melirik medan cekungan lainnya dan tidak menemukan sesuatu yang salah, lalu berkata dengan waspada. Sepertinya kamu sekuat dirimu, dan kamu takut. Xiuqi tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata itu. Ini adalah pertama kalinya Xiuqi melihat ekspresi Wu Po seperti ini. Saya tidak percaya bahwa kamu tidak merasakan hal itu di dalam. Wudu mendengar kata-kata itu dan menyangkalnya dengan tidak percaya. Jiwa petarung, kan, aku tidak bisa memikirkan hal-hal yang hanya bisa dimiliki oleh para dewa yang kuat, tetapi mereka benar-benar akan berada di reruntuhan ini. Tampaknya warisan ini tidak semenarik semangat juang ini. Xiuqi berkata sambil tersenyum. Itu belum tentu benar. Setelah Wudu selesai berbicara, dia melirik Yueru yang berada di belakang Xiuqi. Ayo pergi, Istana Ungu itu mudah dipertahankan dan sulit diserang. Aku khawatir akan butuh banyak waktu bagi orang-orang ini untuk masuk. Xiaoyan berkata, ayo pergi ke sini. Yueru mendengar kata-kata itu, langsung mengangguk, lalu memimpin jalan. Mengikuti arahan Yueru, pasukan besar itu segera mengikuti. Tidak lama setelah semua orang pergi, mereka tiba di tempat tujuan. Apakah ini kebun obat? Aroma tanaman obat yang kuat sekali. Qin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat hutan di depannya, yang dibalut oleh lapisan kekuatan aneh, dan sedikit membuka mulutnya. Hati-hati, aroma ini beracun. Leng Fuyao tersenyum ketika dia melihat ini. Beracun, ekspresi Qin Xin tiba-tiba menjadi sedikit aneh ketika dia mendengar kata-kata itu. Kakak Qin Xin, ada apa denganmu? Jangan membuatku takut, aku hanya mengatakannya dengan santai. Leng Fuyao berkata dengan ngeri ketika dia melihat ekspresi Qin Xin yang salah. Hei, aku baik-baik saja. Mereka berdua tertawa secara alami, tanpa perubahan lain. Hubungan antara kedua orang ini benar-benar baik. Mo Feng berkata tanpa sadar. Ayo masuk, masuk dan lihat-lihat. Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi hutan, lalu berbicara. Ayo pergi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka langsung saling memandang. Ada banyak bahan obat yang berharga di hutan ini. Berhati-hatilah saat masuk sebentar, jangan menginjaknya. Xiaoyan tidak lupa menasihati. Orang ini, aku tidak tahu dia sangat berhati-hati. Leng Fuyao melirik Xiaoyan sebentar, lalu berkata, sebagai seorang apoteker, perilaku seseorang sangat berkaitan dengan perawatannya terhadap bahan obat. Ini, bagaimana cara masuk? Mo Feng memimpin jalan menuju tepi hutan, tetapi melihat lingkaran hijau yang sangat lebat menyelimuti seluruh hutan. Aura hijau itu sangat aneh, tidak peduli apa yang dilakukan Mo Feng, dia tidak akan tergerak sama sekali. Aura hijau ini tidak beracun, tetapi lebih seperti lapisan pelindung untuk melindungi tempat ini. Kata Xiaoyan, serahkan padaku. Tepat saat Xiaoyan hendak memulai, tanda misterius di dahi Yueru perlahan menyebar, lalu meninggalkan aura hijau di depan semua orang. Sabu-sabu. Mengikuti tindakan Yueru, lapisan pelindung itu segera menghilang, meninggalkan celah yang cukup besar bagi semua orang untuk masuk. Masuklah. Melalui celah itu, semua orang hanya merasa nyaman untuk sementara waktu, dan kemudian langsung masuk ke dalamnya. Keanehan, mengapa Huoxin Tianyan merasa tidak nyaman sejak dia datang ke Pulau Guanghan ini? Dan kegelisahan ini, dari mana istana kristal ungu itu berasal? Xiaoyan dan Yueru masuk pada akhirnya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap istana misterius di kejauhan dengan ragu. Apa yang kamu pikirkan? Melihat semua orang telah memasuki kebun obat, Yueru segera tersenyum pada Xiaoyan. Tidak mudah untuk memiliki kesempatan untuk bergaul secara mandiri. Tidak apa-apa, apakah tidak ada gerakan dalam rune warisanmu? Kata Xiaoyan sambil tersenyum. Memasuki Pulau Guanghan, aku memang tertarik dengan istana kristal ungu. Yueru Dai mengangkat matanya sedikit, dan langsung bertemu dengan mata Xiaoyan. Ayo pergi, aku masih membutuhkan beberapa ramuan obat. Ketika aku menemukannya, aku akan menemanimu ke istana. Xiaoyan tersenyum dan hendak masuk. Kamu bilang,
Akan sangat bagus jika waktu tetap sama sekarang. Kata Yueru, sepertinya merindukan saat-saat yang mereka lalui bersama. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Xiao Yan tentu saja tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Yueru saat ini, dan segera memasukinya. Xiao Yan, aku samar-samar bisa menebak dari rune warisan peribulan, latar belakangmu mungkin sangat misterius. Tapi memangnya kenapa, ketika aku mendapatkan warisan peribulan, aku tidak buruk. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Yueru menatap Xiao Yan yang telah menghilang, senyum hangat muncul di sudut mulutnya, dan semburat rona merah muncul di pipinya, dan dia segera tenggelam di dalamnya. Dengan menghilangnya Xiao Yan dan kelompoknya, putri kedua Hoshitaki juga muncul perlahan. Di sini, kekuatan tanaman obat sangat kuat. Orang-orang ini, yang tidak meninggalkan tempat warisan, sebenarnya datang ke sini untuk mendapatkan obat. Itu benar, Xiaobi berbicara lebih dulu, jelas tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Yan dan yang lainnya. Saya pikir mereka juga tahu bahwa jika warisan di Istana Kristal Ungu ini begitu mudah diperoleh, gelombang itu akan sedikit menggelikan. Hati-hati, mereka adalah murid-murid luar biasa dari 3 sekte Paviliun Fenxiang, Paviliun Wanhua, dan sekte racun bersama-sama. Jika mereka mengetahuinya, saya khawatir kita. Mereka berdua baru saja selesai berbicara dan segera mengikuti. Di kebun obat, ada semua jenis bahan obat aneh, jadi Singtaki dan yang lainnya juga memiliki apa yang mereka butuhkan, jadi mereka tidak langsung pergi ke istana, tetapi ingin mencari apa yang mereka butuhkan bersama Xiao Yan dan yang lainnya terlebih dahulu. Orang-orang ini, setelah beberapa saat, Wang Xie dan Guni muncul di belakang mereka berdua. Tim Xiao Yan agak kuat saat ini. Mata Wang Chen berkilat serius. Bagaimanapun, terlepas dari kekuatan Xiao Yan yang sulit dipahami, dengan tambahan 2 wanita Xiuqi dan Wu Wang Xie dan Wang Xie tidak lagi mampu menghadapi mereka. Ambil satu langkah pada satu waktu, jangan khawatir, meskipun tim Xiao Yan sangat kuat, mungkin tidak semudah itu untuk menelanku, kata Guni. Sembunyikan napasmu, ayo, turun dan lihat-lihat. Setelah Wang Xie selesai berbicara, mereka langsung masuk ke kebun obat. Sejauh ini, kebun obat sangat ramai. Ini jauh lebih menarik. Tepat ketika putri kedua Singtaki dan Wang Xie memasuki kebun obat, mereka tidak tahu bahwa di pintu masuk kebun obat, kekuatan jiwa yang tidak berwarna dengan cepat memberi makan kembali ke Xiao Yan. Jelas percakapan beberapa orang tadi sepenuhnya didengarkan oleh Xiao Yan. Saya baru saja pulang, dan saya menulis 1 bab. Hari ini, saya akan menjamin 4 pembaruan lagi. Mungkin pembaruan akan tertunda. Di kebun obat, ada hutan yang sangat luas, yang rimbun dan hijau, dan dengan pertumbuhan beberapa pohon dan bahan obat yang gila, itu adalah tempat yang bagus untuk menyembunyikan beberapa sosok. Xiao Yan, ada apa? Leng Fuyao sepertinya merasakan sesuatu yang lain, dan segera bertanya pada Xiao Yan. Baiklah, ayo pergi, Xiao Yan berkata dengan santai, dan kemudian langsung memasuki kebun obat. Kebun obat, ini adalah tempat yang langka dan misterius di antara reruntuhan bulan peri. Pemurnian banyak obat ajaib membutuhkan beberapa bahan obat yang sangat berharga, dan beberapa bahan obat yang berharga sangat sulit untuk dibudidayakan di dunia luar, dan kondisi untuk pembentukannya bahkan lebih tidak nyata, tetapi ada beberapa jenis bahan obat di kebun ini. Itu misterius, begitu banyak bahan obat yang tidak dapat ditemukan di dunia luar dapat ditemukan di sini. King Xin Lian, esensi rong darah milenium, cairan Hong Sui, semuanya bagus. Tepat setelah memasuki kebun obat, mata kecil Leng Fuyao menatap ramuan obat yang tumbuh di tanah seolah-olah mereka tidak menginginkan uang. Ini baru permulaan. Xiao Yan langsung tertawa setelah mendengar ini. Jelas, Xiao Yan agak terkejut dengan pengetahuan Leng Fuyao yang luas. Lagi pula, beberapa ramuan yang disebutkan Leng Fuyao tadi pada dasarnya tidak terlihat oleh dunia luar. Hanya mengandalkan catatan dalam buku-buku kuno, mereka dapat mengidentifikasinya tanpa sepatah kata pun, yang benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Waktunya sempit, jadi aku tidak akan menjualnya. Untuk tubuh beracun sialan itu, kita juga perlu menemukan beberapa bahan obat, jadi mari kita berpisah di sini. Setelah menemukannya, pintunya akan bertemu. Wudu berkata, itu benar, kebun obat ini sangat besar. Jika dikumpulkan bersama-sama, aku khawatir akan butuh waktu lama untuk menemukannya. Lebih baik memisahkannya. Mo Feng mengangguk.
Apakah sulit untuk meracuni tubuh? Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, seorang wanita bernama Xiao Yixian muncul di benaknya, tetapi dia tidak tahu apakah dia baik-baik saja saat ini. Mari kita berpisah. Aku, kamu, dia. Kami punya 3 orang, kalian berdua satu tim, Xiao Yan dan yang lainnya satu tim. Setelah beberapa saat, Xiuqi langsung memisahkan tim. 5 racun, tim Lin Chu dan Mu Feng. Tim Xiuqi, Qin Xin, Leng Fuyao, Xiao Yan, Mu Yingying dan Yueru bekerja sama. Ada tempat terpisah. Jika ada keadaan khusus, maka bertindaklah sesuai dengan keadaan. Kata Xiao Yan. Ya, ketiga tim baru saja sepakat, dan langsung menjauh. Ayo pergi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, Ruoyoru menoleh untuk melihat ke belakangnya, lalu berkata kepada Yueru dan Mu Yingying. Berderak. Di atas pohon yang kokoh, ekspresi Wang Xie dan Guni sedikit salah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang ini tidak akan menemukan kita, kan? Wang Xie berkata dengan sedikit tertekan. Baru saja, mereka berdua benar-benar mengikuti orang-orang di lembah astrologi, tetapi saat mereka memasuki kebun obat, sosok kedua wanita itu tiba-tiba menghilang. Inilah yang terjadi selanjutnya. Tidak, ikuti. Kaisar Dou Bintang 5 telah disempurnakan, Kaisar Dou Bintang 6 tahap akhir dan Kaisar Dou Bintang 6 telah disempurnakan, di tangan kita berdua, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Guni berkata dengan ekspresi bingung. Jangan lupa bahwa Xiao Yan adalah pembunuh yang membunuh Qi Haoran. Meskipun Wang Xie menginginkan rune warisan di tubuh Yueru, dia bukanlah seseorang yang membiarkan orang lain digunakan sebagai tombak. Hehe, ini wajar saja, tapi Xiao Yan punya 2 wanita di sisinya, kita bisa mulai dengan mereka. Ketika saatnya tiba, mari kita lihat bagaimana Xiao Yan menanggapinya. Setelah mereka berdua selesai berbicara, ada sedikit sikap tidak profesional di sudut mulut mereka. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Nona, untunglah Anda mengetahuinya tepat waktu, kalau tidak mereka berdua akan. Orang-orang Wandumen dan Solomon tidak dalam keadaan baik. Xiaobi dan Xingtaqi dikelilingi oleh lingkaran kekuatan perak, lalu berbicara perlahan. Set, ayo kita lihat apakah ada yang kita butuhkan di sini. Ayo pergi. Hoshitaki tidak ingin berurusan dengan orang-orang dari Sekte Racun Solomon, jadi dia langsung menggunakan aura unik mereka untuk bersembunyi. Pada saat ini, di tengah hutan taman obat, beberapa sosok perlahan muncul di sini. Di sini, 4 pohon menjulang tinggi menghiasi tempat itu dengan sangat indah, ditambah lingkaran tanaman merambat perak di tanah, lingkaran energi kaisar yang sangat kaya muncul, jelas ini adalah harta budidaya yang langka. Pada saat ini, di atas tanaman merambat perak, seorang pria duduk sedikit tegak, dan sekarang dia melirik ke tempat lain dari waktu ke waktu, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Tubuh pria ini dipenuhi dengan aura yang sangat menyilaukan, tetapi rambutnya sebenarnya putih keperakan. Jika Xiao Yan ada di sini, dia pasti akan mengetahui bahwa pria ini adalah Ginseng Raja Surgawi. Saudara Sen, Anda telah memanggil kami ke sini dengan sangat mendesak, ada apa? 2 pria mendekat, salah satu dari 2 pria itu sangat kurus, dan yang lainnya sangat kekar. Keduanya membentuk perbedaan yang jelas. Datang, duduklah. Pria Dewa Raja Langit itu tidak banyak bicara, dan berkata langsung kepada kedua sosok itu. Ini. Mendengar kata-kata itu, kedua sosok itu langsung saling memandang. Mereka semua hanya bisa, ini adalah tempat latihan harian Dewa Raja Langit. Jangan melihat keempat pohon di langit, tidak ada yang istimewa dari mereka. Keempat pohon di langit ini disusun menurut karakter tanggal lahir mereka, yang merupakan manfaat yang tak terlukiskan untuk kultivasinya, dan betapa berharganya di sini. Dewa Raja Langit tidak pernah membiarkan bahan obat apapun datang ke sini di masa lalu, mengapa hari ini begitu tidak normal? Xiaoman, Dasi, apakah kalian tahu mengapa aku memanggil kalian ke sini hari ini? Melihat kedua orang ini bingung, Raja Langit segera bertanya dengan ragu. Aku tidak tahu. Kedua sosok itu menggelengkan kepala. Kami bertiga semuanya adalah bahan obat 3 rasa, dan di kebun obat ini, sejak kami lahir, dan dengan bantuan kekuatan misterius di kebun obat, kami cukup beruntung untuk berubah menjadi sosok manusia. Kultivasi memiliki manfaat yang tak terlukiskan. Dewa Raja Langit melihat ke kejauhan dan berkata gelombang ya. Petik 2, Saudara Sen, Anda adalah yang tertua di kebun obat kami.
Terima kasih banyak untuk kami berdua yang ada hari ini. Kedua sosok itu tersenyum pada Sen, Raja Surga. Namun, apakah kau tahu sudah berapa lama aku bertahan? Saat berikutnya, Tian Wang Shen tiba-tiba berbicara kepada mereka berdua. Berapa lama? Setelah Tian Wang Shen menanyakan pertanyaan ini, keduanya langsung menjadi bingung. Sepertinya hampir 9.000 tahun. Setelah beberapa saat, sosok kurus, Xiao Men, tiba-tiba berbicara. 9.000 tahun, mungkinkah? Bukankah masih ada 1.000 tahun lagi? Dazi, sosok kekar, buru-buru berkata. Hehe, apa yang dikatakan Xiao Man tidak salah. Bukan 9.000 tahun, tapi hampir 10.000 tahun. Setelah Tian Wang Shen selesai berbicara, matanya tiba-tiba menjadi dalam dan penuh misteri. Apa? 10.000 tahun? Ketika Dazi mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan menatap Tian Wang Ginseng. Xiao Men, di antara kami bertiga, kau yang paling lemah dan paling muda. Apakah kamu tahu tentang perampokan itu? Tian Wang Shen mengabaikan Dazi dan bertanya langsung kepada Xiao Men. Aku tidak tahu. Xiao Man menggelengkan kepalanya saat ditanya oleh Tian Wang Shen. Perampokan surgawi. Hal ini adalah semacam pembatasan, atau hukuman, untuk semua makhluk kita kecuali manusia. Setelah Tian Wang Shen selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa sedikit sedih.